Di gold lane juga bakal di-secure sama Esme. Iya. Mid lane-nya dan juga junglernya bakal di-cover sama Yesansin. Apakah yang menjadi ini? Aku suka Link sih sebenarnya. Kalau apalagi S tuh setahu aku pemain Link-nya itu ngeri banget. Benar, tapi aku nggak yakin dia bakal ngambil ke arah itu Hayabusa. Oke, dia lebih milih asisnya Hayabusa. Benar. Sama bagusnya. Karena konsepnya masih tetap seorang ini ya. Assassin Iya. untuk melawan Atlas dan yang kuat di early game karena early game-nya Power Ranger Freya yang kayak aku bilang Atlas sama Chang'e itu nggak terlalu bisa ngebantu di early game. Kalau sampai Yusin-nya dirusuhin buff-nya sama Selena sama Popol itu bakalan berat banget. Benar. Karena Chang'e sama Atlas nggak bisa terlalu ngebantu. Dan nantinya ketika Hayabusa bertemu dengan seorang Yesansin ketemu sama seorang Hayabusa agak sedikit bingung harus seperti apa. Benar, harus seperti apa. Dan yes, kita akan segera masuk ke dalam gamenya kali ini untuk melihat game kedua antara RRQ Mika melawan Power tim Ranger Freya. Freya. Yes, langsung berangkat Land of Dawn, here we go. Dan kalau kita lihat dari hero-heronya seperti yang kita bahas dari awal adalah early game harusnya jadi punyanya RRQ Benar. dengan hero yang mereka miliki ya. Yap, dengan era mereka. Tapi balik lagi nih, menurut aku kuncian untuk Power Ranger Freya ada di Esmeralda-nya. Karena harusnya di sini Esmeralda-nya mau lawan Chom, mau lawan Harit, dia bisa nge-owning di lane-nya dia. Iya. Ekspektasi aku sih berharapnya seperti itu untuk si Esmeralda-nya. Oke, tapi kita lihat kali ini di arah mid lane-nya dari Selena. Aku agak kaget juga Selenanya nggak coba untuk scouting ke arah teman-teman dari Pau di Freya. Main agresif aja toh. Mereka punya hero-hero yang mumpuni untuk melakukan hal tersebut gitu loh. Ya, karena mungkin dari sini komitmennya RRQ adalah mereka mau starting di purple buff. Mereka nggak mau Hayabusanya nggak keganggu, jadi mereka nggak terlalu bermain agresif. Mereka nunggu Selenanya punya level 2. Oke, jadi nungguin biar bisa ini lebih gampang Iya, ya. punya Abyssal Arrow, bisa connect, bisa nge-shutdown siapapun yang kena. Oke. Mereka lebih milih kayak gitu seperti itu. Arrow-nya Nah, connect seperti yang dibilang kali ini, tapi masih bisa sedikit tetap mundur. dipaksa. Dan first blood berhasil didapatkan sama seorang Vivi kali ini yang purple buff-nya ketahuan nih langsung. Guys, purple buff-nya ada nih, apakah saatnya kita untuk tabrak dulu tapi Vivi-nya cukup sekarat kali ini bakal dikejar sama 2 orang sekaligus. Tapi masih ada backup yang bagus. Bagus banget. Dari seorang Gyogoi dan masih bisa untuk menyelamatkan diri sedangkan Elika Cole dipaksa untuk sedikit mundur sedangkan S. Tarik ulur sedikit, shuriken dulu bosku. Masih cepat banget ya tangannya S ya, parah. Keren banget dia. Luar Tapi di biasa. sini yang kayak aku bilang sih, Esmeralda-nya jadi harus banyak gerak. Karena dia menang di laning, jadi dia harus ngebantu teman-temannya yang bikin tuntutannya untuk Power Ranger Freya adalah kedua side lane-nya harus ngebantu gerak untuk hypernya, untuk Benar. junglernya. Tapi correct me if I'm wrong. Kalau kita ngomongin tapi dilihat di sisi atas kali ini Way of Dragon berhasil dibuka Lele Pinkan masih bisa menggocek seorang Uranus. Tapi Mountain Shocker diflickerin kali ini dan seorang Lele Pinkan masih bisa untuk selamat. Tapi kayaknya bakal diganggu dengan Ionic Edge. Tapi nggak ketahuan ternyata dari seorang Uranus. Tapi kayaknya Turtle bakal diamanin sama teman-teman Power Ranger Freya sih. Harusnya ya. Soalnya tadi di game sebelumnya juga kalau kita lihat sebenarnya patternnya sama. Benar. Pau di Freya tuh selalu coba secure lane yang deket sama Turtle. Habis dia ngezoning satu, Dia langsung ke arah Turtle. Turtle karena dia berpikir dia bisa menang jumlah di dalam Turtle. Betul. Dan itu patternnya mereka banget, kelihatan banget gitu loh. Dari game sebelumnya juga kita udah tahu, oh ini gerakannya seperti ini. Gameplaynya, playstyle-nya Yes. Freya. Itu yang membuat mereka sangat bagus di Turtle pertama dan kedua. Benar. Karena mereka jauh lebih steady dan mereka tahu apa yang mereka inginkan dari awal Tapi gitu. hati-hati, jangan sampai kejadian di game pertama. Saat mereka ngecoba ngezoning dan gak dapetin hero yang mereka mau, tapi kehilangan semua spell-spell penting untuk fight. Saat di fight di Turtle, mereka bisa kehilangan banyak. Betul banget. Tapi ingat ya, Ellie Coco juga kali ini belum memiliki dia punya ulti. Jadi dia belum Benar. bisa untuk maju, untuk mencoba untuk men-pick off teman-teman. Oh, ini Casey-nya nunggu banget sih. cukup low, tapi lihat Vida. Wow, Diogonya bagus banget. digendong langsung. Tapi masih ada S-nya shadow dapat kill dari decision. seorang S. Tapi Queenie-nya sendiri berhasil di take down. Dan S berhasil dapetin double kill. Walaupun di kontes balik dengan keadaan dari seorang Chang'e 3 untuk 2. Faye harusnya bisa di take down tapi dia dapetin killing spree dari ngekill Queenie. Jadi dia bisa lebih suspend. Harusnya tadi masuknya kayak Busa bisa ngekill satu dia. Tapi Oke. Faye itu bagus banget. Dia langsung ngekill. Kita bisa lihat replay by Nimo TV. Oh, dari ininya ya, kita lihat Iya. dari arah bawahnya dan berat banget di situ dari war yang tadi karena memang kondisinya aku nggak tahu kenapa ketika si Elika Cole udah punya dia punya ulti gitu, kayak kegendong ditambah juga Chang'e kan, Chang'e-nya tuh kena
tadi on Pas point-nya lagi gitu. ya, on point banget ya. Jadi bener-bener bikin teman-teman RRQ Mika gampang ke shutdown. Betul, tapi progres dari seorang Chang'e lebih bergerak ke arah Glowing One instead of ngambil mungkin ke arah Enchanted atau ke arah Ice Queen One. Dia lebih fokus untuk mengambil damage bakar. Tapi ada yang aku kaget. Apa? Aku ngelihat Esmeraldanya ketinggalan 300 sampai 400 gold sama Haritnya. Wow. Yang aku pikir dia bisa menang laning. Sebenarnya menurut aku dia mungkin menang laning, tetapi karena tuntutannya dia harus gerak lebih banyak, dia jadi kadang kehilangan wave-wave minionnya. Yang bikin dia lumayan ketinggalan. Oke, tadi aku sempat mau nanya, correct me if I'm wrong ya. Tapi tar dulu lihat sebelah sana, Abyssal Arrow-nya connect lagi ke arah MD. Call dan Turtle masih bisa diambil sama teman-teman dari Paudi. Sedangkan S masih cukup sekarat kali ini dipaksa untuk sedikit mundur, tapi lihat sebelah sana Way of Dragon dibuka. Dan mengincar ke arah seorang Fei pun berhasil di take down dan kerugian untuk teman-teman dari tim Paudi Freya. Ini bagus banget sih teman-teman dari Power di Franja, kayaknya bisa aku sebut kayak spesialis turtle pertama. Mereka tuh turtle-nya bagus banget, tapi itu yang aku bilang balik lagi, saat di Viking mereka bakal bisa, itu jadi titik turn back-nya mereka yang berbahaya. Iya, cukup bahaya ya. Nah ini dia pertanyaan yang gak jadi-jadi. Oke, udah 2 tahun. Iya 2 tahun ya kayak rasanya, tapi beneran gak jadi lagi karena Shadow Kill langsung mencoba untuk dibuka. Karena seorang Kelsia dan Kelsia berhasil take down. Oke, aku tanya langsung aja. Harit itu 50-50 lawan Esmeralda, bisa jadi di counter, bisa juga meng-counter. Harusnya kalau by of the books Esmeralda tetap lebih unggul. Upper hand ya? Iya, upper hand-nya. Tapi di game ini adalah Haritnya bisa nyuekin Esmeraldanya dan dia bisa masuk ke lini belakangnya karena Chang'e dan Yususin itu benar-benar susah banget untuk ngelawan Harit. Oke, tapi lihat sebelah sana Mountain Shocker juga sudah di pop up kali ini P-nya. Gak bisa kemana, Vivi pun harus di take down kali ini di sisi top lane. Tapi Gyokoi kayaknya bakal jadi target kedua kali ini, tapi masih ada Popolo dan Kupa yang masih bisa menyelamatkan diri ya. Tapi lihat sebelah sana Meteor Shower di Shadow Kill juga sama seorang Ash. Dan masih bisa dipukul mundur. S hanya ngeluarin ultinya untuk nge-clear aja ya. Dia untuk mencoba defend, gak mau terlalu agresif, ngerasa damage-nya belum cukup, dia masih bermain santai. Tapi di sini Lele Pinkan masih mencoba melakukan itu, Chang'e-nya kena. Dan Way of Dragon lagi dikeluarkan kali ini, tapi Lele Pinkan pun sepertinya bakal didesak 2 hero sekaligus, diputerin pakai tarik piring seorang Uranus, Shunpo, Jit Kuredo, dan masih bisa di take down sama seorang Uranus. Tapi lagi-lagi di sini datanglah Popol Kupa dan masih ada Abyssal Arrow yang tidak kena ke arah belakang. Tapi langsung Shadow Kill, kena 3 sekaligus Shuriken, kena lepas, dapetin killing spree. Tapi lihat apakah S masih bisa untuk selamat, ternyata dengan bantuan di situ masih bisa untuk sedikit mundur, tapi Vivi dan juga Gyokoi Uranusnya tebel banget. tapi harusnya di take down. Wah, iya. Oke. Tapi Uranusnya udah bagus banget sih. Dia benar-benar nelan banyak damage tadi. Cuman mungkin teman-teman yang lainnya lini belakangnya udah kewalahan. Benar, dan mungkin di sini juga decision making dari seorang Esme-nya masih coba untuk mundur dulu ya, mencoba untuk dapetin gold dulu kayaknya di sisi bawah. Iya benar. Soalnya di sini emang harusnya yang aku ekspektasi adalah jadi gamenya Esmeralda sih. Cuman karena Esmeraldanya terlalu banyak ngebantuin di perang, dia jadi ketinggalan gold lumayan jauh sih, signifikan juga. Signifikan banget karena kalau kita lihat kali ini 5.400 dipegang sama seorang Haya, sedangkan kalau kita lihat dari Esme-nya baru 3.900 saja. Sedangkan dari Enggi Sansi juga sebenarnya tertinggal cukup jauh ya kalau kita boleh ngomong ya. Benar, apalagi tertinggal dari 1 item. Benar, apalagi dari cowoknya udah ngamanin Hepatis dan udah mau mengarah ke arah BOD. Wow. Itu bakal bahaya banget sih. Chang'e dan Yisun-Sinnya bakal nggak tenang banget. Banget sih, bakal langsung di Way of Dragon nanti kena damage-nya. Apalagi dia pakai High and Dry kan. Benar, apalagi Hackendry kan sekali connect langsung hilang. Betul banget, tapi Turtle siapa yang bakal secure kali ini? Lihat Mountain Shocker, ternyata Turtle masih bisa di-secure sama seorang S, tapi Abyssal Arrow-nya connect ke arah belakang kali ini. Dan dari seorang Uranus pun tidak ingin terlalu gegabah sepertinya, tapi di arah tengah. Shadow Kill, Elika kok langsung gendong ke belakang. Dan berhasil dapetin ke arah seorang Uranus, tapi on the other hand, Lele Pinkannya berhasil dapetin Yisun di sisi belakang. Ini S sama Lele Pinkan mainnya ngeri banget sih di game ini aku ngeliat ya. S tuh tangannya cepat banget, Lele Pinkan tuh selalu bisa nge-secure objektifnya dia nge-cut wave dulu dan tapi dia tuh bisa selalu datang di waktu yang tepat saat fight. Dia selalu bisa dapetin hero-hero belakangnya gitu. Ini Lele Pinkan bener-bener, aku nggak tahu ya apakah hero signature-nya atau bukan, cuman ini hebat banget ternyata Chang'e berhasil di take pick off juga di mid. Iya, dan itu merupakan salah satu hero dari Lele sih memang. Salah satu signature hero-nya juga dari Lele yang emang cowoknya galak banget kalau menurut aku. Dan kali ini lihat di sisi atas Zaman Force dibuka dengan adanya Chrono Dash sedikit tapi belum bisa men-take down seorang
Uranus. terlalu tebal sih sebenarnya. Mungkin hanya mencoba aja ngetes damage-nya. Pop up-nya udah kuat atau belum. Ternyata belum kuat. Benar. Minum susu dulu ya, Dek. Tapi, Aduh. tapi di sini game berjalan ke 10 menit. Networknya ternyata nggak terlalu beda jauh. Oke. Hanya berbeda 3.000. Tetapi map kontrolnya dipegang oleh teman-teman RRQ Mika. Benar sekali. Dan Faye-nya juga baru menyelesaikan BOD. Kalau kita compare sama seorang Hayabusa, tertinggal banget karena dari seorang Haya tuh hampir menyelesaikan BOD-nya sendiri gitu. Benar. As-nya. Jadi tertinggal literally satu item kali ini 2000, sekitar 1.500-an sampai 2.000. Tapi Falling Star Moon dibuka di sisi bawah Shunpo. Tidak flicker ternyata dari seorang Lele Pinkan. Mencoba untuk menyelamatkan diri dan masih bisa untuk selamat. Di sini Hayabusanya udah unggul hampir 3.000 gold dari Sunsin ya. Mungkin karena Hayabusanya mendapatkan kill yang lumayan banyak juga sih dari early game-nya di sini. Oke, tapi dari seorang Vivi kali ini mencoba untuk di sisi bawah melakukan Abyssal Arrow, mencoba untuk connect ke arah belakang dari sisinya Paudi Freya. Tapi masih dari dijaga oleh Atlasnya. Mereka benar-benar gak mau bikin kesalahan. Mereka benar-benar karena Atlas kalau timingnya tepat, even pakai Furify, tetap bisa diangkat, tetap bisa ditarik. betul banget, betul banget. Dan RRQ nggak mau banget hal itu terjadi. Mereka tetap, walaupun mereka unggul, mereka tetap bermain sabar, mereka bermain santai dulu. Dan mereka sekarang tahu masalahnya mereka adalah di Esmeralda, jadi mereka masih mencoba men-take down seorang Esmeralda dari tadi. Ditabrakin Bener. makanya ya, ditabrakin banget ke arah Esmeraldanya sendiri dan Lordnya kali ini sudah datang di Land of Dawn. Apa yang bakal terjadi? Ini bukan Lord yang enhance, jadi masih bisa untuk di-clear dengan cukup cepat. Apalagi kalau kita ngomong, sebenarnya dari sisi Paudi Freya juga punya high ground yang cukup baik kali ini dengan kehadiran seorang Chang'e. Lagi-lagi Chang'e. Benar, lagi-lagi Chang'e. Chang'e selalu bisa membawa nge-save early game yang sulit dibawa ke late game. Betul. Chang'e. Apalagi kalau early game-nya menang, itu tuh buff-buff junglernya kadang udah hilang duluan. Benar. Itu Kita lagi tipikal- sibuk ngapa-ngapain, pas balik tiba-tiba loh kok buffnya hilang. Iya. Kaget. Tipikal Chang'e-nya belin. Iya, Iya. bisa gitu ya. Ada. Tapi Oke. dari 11 menit kali ini 5-12 dan kita lihat daerah tengah Gyogoy agak sedikit kesulitan dengan teman-teman Paudi Freya yang komit. Tapi lihat Queenie digendong langsung sama seorang Atlas. Tapi masih mencoba untuk menyelamatkan diri Chronodes kanan kiri depan belakang. Dan masih ada Synchrovision mencoba untuk memberikan DBS kepada teman-teman dari Paudi Freya. Dan mereka masih mencoba untuk melakukan Purify, mencoba untuk kembali pulang. Dan akhirnya dikomit langsung sama seorang S kali ini bakal menggunakan Shuriken dan juga tidak mengeluarkan Shadow Kill-nya. Tidak ingin memaksakan. Lele benar-benar nunggu momen banget. Dia nungguin Ambus, dia nungguin. Nah, ini momen yang dia tunggu. Dia langsung nge-shutdown teman-teman dari Paul Danger Freya. Iya. Ini Lele unik banget sih mainnya. Nunggu di Bener-bener belakang tadi ya? sabar banget. Dia Betul. benar-benar gak mau keluar. Dan dia benar-benar di belakang nungguin siapapun yang lewat. Dan ternyata yang lewat adalah Chang'e ya, langsung disamperin Tapi sih. ada yang aku notice nih. Ada Apa? yang hal yang berbahaya untuk RRQ. Apa nih? Dari tadi Esme-nya nggak bisa ke shutdown. Esme-nya udah mulai dapetin gamenya. Oke. Balik lagi. Jadi harus sedikit sabar juga sih tadi. Karena Esmeraldanya nih udah benar-benar udah dapetin tempo game ya. Dia Mungkin udah karena dapetin PR ya, ada 3 yang harus di-take down. Uranus, Atlas ditambah dengan Esmeralda. Semuanya tebel semua nih. Benar. Dan apalagi hero-heronya dari RRQ Mika kurang begitu baik saat bertemu Esmeralda. Ada Chow, ada Harit yang itu benar-benar sulit sih untuk melawan Esmeralda. Oke. Dan Queenie kali ini langsung ambil Karalito Wanderer dulu saja. Dan mereka tidak ada mau komitmen ke arah Lord terlebih dahulu. Karena memang mereka masih menjaga turretnya supaya gak dipush sama teman-teman dari Paudi nih. Karena Benar. dari kita lihat ya sebenarnya di bawah dan juga di tengah tuh tinggal hembusan nafas beberapa kali itu hilang gitu Iya. loh turretnya. Tapi ada yang aku notice dari gameplaynya RRQ. Apa? Setiap ada Lord, Gyogoy itu selalu jagain mapnya di situ. Betul banget, dan kita lihat sebelah sana Meteor Shower juga langsung dibuka begitu saja. Tidak ada resource lagi, ingat, tapi lihat sebelah sana Wow, Fire-nya Queenie. ter-take down dengan bantuan dari seorang Lord dan triple kill kali ini dari seorang Maniac Queenie. Maniac ternyata masih disimpan dulu, ternyata Tadi ditolong ambil sama sama S. seorang Ash. Jahat ya temen sendiri. Aduh, Diambil loh parah. spotlightnya. Wow. Ya, tapi 5-17 kali ini dan Lord terbuka dengan sangat lebar dengan 4 hero yang sempat di take down. Dari sisi Paudi Freya kali ini agak struggle ya. Ini yang aku bilang Esmeraldanya mungkin emang susah, nggak bisa apa-apain. Tapi Queenie bisa pasti langsung nge-dive antara Chang'e atau Yususnya karena emang
dua keunggulannya Harit itu untuk melawan Yusunsin dan juga Haritnya sih. Iya, tapi Jadi lihat sebelah sana Uranus masih mencoba untuk menyelamatkan diri, tidak ada consecration sepertinya, tapi masih ada Masih Transcender bisa. Ward-nya juga masih Wow. dibuka kali ini Meteor Shower dari seorang Chang'e. Mencoba untuk menghentikan pergerakan yang dimiliki sama teman-teman dari RRQ. Ini RRQ aku ya notice-nya ya, Gyogo itu posisinya bagus banget loh. Posisinya Game bagus ini ya. tuh dia nggak ada mati dan dia selalu bisa ngejaga mapnya. Benar. Itu yang aku bilang kayak playstyle-nya RRQ itu saat Lord dia benar-benar dipegang sama Gyogoi. Gyogoi banget Jadi jadi kalau mau kunciannya nyari, ya. bener, kalau mau nyari Gyogoi ada di landing Lord. Pokoknya. Oh wow, oh gitu. Dia gitu character-nya. Oke, aku cari Gyogoi abis ini. Tapi memang kelihatan sih dia memang kasih vision buat ininya bagus banget. Mereka juga setupnya bagus. Karena dari tadi kalau kita lihat momen Lord, mereka tuh punya setup Dan untuk dapetin Lord. ternyata Uranusnya berhasil di take down ya. Wow. Tapi di sisi atas lihat Lele dan juga Queenie komit banget dapetin inhibitor atas bersama inhibitor tengah kali ini. Ini Oh semuanya bakal ternyata kecain. Yusunsinnya kena roll connect. Oh, dan sepertinya bakal coba untuk ditabrakin gitu saja. Dan Shadow Kill di dalam base akan Base-nya dikasih selamat masih kali ini. Masih bisa untuk mundur dengan ada Quad Shadow, tapi Tapi di Mountain sini Shocker. Haritnya masih dengan kuat banget. Wow, dapetin double kill dari Apakah seorang di Harit. end? Ah, Ya. difokuskan saja gamenya. Dan game kedua kali ini Diamankan berhasil diamankan oleh RRQ Mika. Wow. Ini di game ini RRQ Mika lebih disiplin sih dari game pertama. Mereka